Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ikhwan fillah rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dan bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Jadi pelajaran kita hari ini adalah membahas apa-apa saja amalan-amalan yang baik kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, di mana hampir di seluruh dari penjuru dunia, dari penjuru negeri melaksanakan dan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ya mungkin agak berbeda tahun ini, mungkin dikarenakan ada suatu musibah, suatu wabah, yaitu COVID ya, atau corona, COVID-19. Yang mana ini di sebagian negeri menghambat untuk dilaksanakannya haji. Jadi di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan-amalan yang patut, yang harus kita lakukan. Ya. Selain berhaji, bagi sebagian kaum muslimin yang diberikan kemampuan, yang diberikan kesanggupan, lantas bagaimana dengan kita, orang-orang muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji? Apakah kita mesti santai-santai di rumah? Apakah kita berlehak-lehak di rumah? Tidak ya kawan. Ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan ya, yang semestinya kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini. Jelas di bulan Dzulhijjah ditunaikannya, dilaksanakannya orang untuk melaksanakan ibadah haji. Itu bagi yang memiliki kemampuan, memiliki kesanggupan, baik itu fisik, harta, dan sebagainya, yang mendukung mereka bisa menunaikan ibadah haji. Tapi bagi kita yang tidak sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, ada beberapa amalan-amalan yang mesti kita lakukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, An Abi Abbas radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin amalu salih fiha ahabbu ilallahi min hadhihi ayami, yakni ayamil ashr. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarij min dzalika bi syai'. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kata para sahabat, wala jihadu fi sabilillah, ya, walaupun berjihad menegakkan kalimat Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, walaupun berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan harta mereka, lalu tidak ada satupun yang kembali kecuali dia
mati syahid. Jadi ada keutamaan dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, ini bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Apa-apa saja yang patut dan harus kita lakukan? Di antaranya saum sunnah. Tuh. Ini seharusnya nih, ya, hari ini seluruh kaum muslimin yang mengetahui keutamaannya, dia mulai melaksanakan saum sunnah, puasa sunnah. Ya. Dari mulai tanggal 1 ya, Zulhijjah terus sampai 9 Zulhijjah. Tuh. Ini dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Ada yang disebut yaitu saum sunnah Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Qatadah radhiyallahu berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Ini keutamaan pahala di bulan Zulhijjah apabila kita melaksanakan saum sunnah. Jadi saum sunnah Arafah. Bayangin, kita puasa ya sunnah di bulan haji, dihapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu yang pernah kita lakukan, dihapuskan dosa-dosa kita setahun yang akan datang, ya, yang belum kita lakukan ya kawan. Ini bonus buat kita seorang muslim apabila kita mau melakukan amalan-amalan ya, wabil khusus saum sunnah di bulan Zulhijjah. Nah, itu yang patut kita lakukan. Kemudian apa lagi? Tadi dikatakan bahwasanya ada amalan-amalan. Tidak ada suatu daripada amal soleh lebih disukai oleh Allah daripada bulan Zulhijjah. Artinya apa? Perbanyak kita di bulan haji ini, di bulan Zulhijjah ini melakukan amal soleh. Selain puasa, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak amal soleh apa saja yang sanggup kita lakukan, bersilaturahim, ya, membaca Al-Quran, qiyamul lail, duha, zikir, tahlil, tahmid, takbir dan sebagainya. Jadi jangan kita orang saudara-saudara kita melakukan ibadah haji di kota suci dengan berjuang segala macam apa saja yang mereka korbankan. Orang haji itu kan ya mulai dari hartanya mereka korbankan berpuluh-puluh juta, ada yang beratus-ratus juta nilainya, itu buat transportnya saja, buat ongkosnya saja, belum fisiknya. Mereka mesti tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah bergantian, ya. Kalau nungguin sepi kagak sepi-sepi, terus karena seluruh dunia di mana di situ ada penduduk beragama Islam dan dia memiliki kemampuan, dia berangkat melaksanakan ibadah haji. Indonesia kalau nggak dibatasi, tumpah ruah seluruhnya, wah berat untuk melaksanakan ibadah haji di sana. Nah, kita yang ada di tanah air masing-masing, selain puasa disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan, amal soleh. Jadi sangat mulia, sangat utama amalan-amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Ini masih ada kesempatan, besok puasa terus sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 10-nya kita menunaikan sholat Idul Adha. Kemudian ya ikhwan, apa saja lagi? Kemudian dianjurkan kita untuk berkurban. Tuh, ini bagi yang punya kecukupan harta, ada orang yang menabung. Dalilnya mana? Surat Al-Kautsar. Jadi diperintahkan untuk berkurban. Tuh, ya, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkurban sesuai dengan kemampuan dirinya.
Yang mampunya baru beli kambing, ya sudah dia berkurban dengan kambing. Yang sudah mampu membeli sapi, ya sudah dia membeli seekor sapi. Ada yang mampu, saya mampu beli unta, tapi mau beli di mana? Ya, ntar kalau antum dapat kesempatan menunaikan ibadah haji di kota suci, maka di sana banyak unta, punya kemampuan beli unta, berkurban unta. Kalau di Indonesia mau korban unta, belinya di mana? Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang akan kita tekankan adalah perihal tentang pelaksanaan salat Idul Adha. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat Id, ya, menekuninya dan memerintahkan untuk melaksanakan serta menyuruh wanita dan anak-anak untuk mengikutinya, baik itu salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha yang merupakan salah satu syiar Islam dan perwujudan yang lahir dari iman dan takwa. Nah, anak-anakku sekalian, apa-apa saja yang mulai dan perlu kita ketahui tentang salat Id. Yang pertama, perbedaan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Yang pertama, waktunya mulai terbit matahari setinggi 1 tombak sampai tergelincirnya matahari. Nah, sebaiknya salat Idul Adha dilakukan pada awal waktu agar memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat. Ini bedanya nih. Kalau Idul Adha dicepatkan ukurannya ketika matahari setinggi 1 tombak. Kenapa dicepatkan? Lebih dipercepat ketimbang sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri dimundurin sedikit ketika matahari setinggi 2 tombak, kira-kira begitu. Kenapa perbedaannya? Karena ketika sholat Idul Adha disegerakan, tujuannya adalah agar menyegerakan dan memberikan kesempatan untuk kaum muslimin yang akan menunaikan kurban. Tuh, kalau sholat Idnya sampai kesiangan, motong hewannya kesiangan, kesorean dan sebagainya. Makanya waktunya dipercepat. Kemudian perbedaan yang kedua, ya kawan, kalau sholat Idul Fitri kita disunahkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri untuk memakan makanan apa saja yang bisa kita makan. Kalau enggak ada makanan yang siap matang, minum, kemudian memakan beberapa butir kurma. Kenapa sholat Idul Fitri kita disunahkan makan dulu, langsung menandakan bahwasanya hari itu sudah tidak berpuasa lagi. Ini kalau sholat Idul Fitri disunahkan. Tapi beda dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha kita berangkat tidak usah makan, ya. Ntar makannya setelah sholat Idul Adha selesai. Beralasan dengan hadis dari Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar di hari Idul Fitri sebelum makan, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sebelum beliau melakukan sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi dan disahkan oleh Ibnu Qatan. Kalau Idul Adha kita tidak makan terlebih dahulu, berangkat Id. Sunnahnya apa? Sunnahnya berangkat sholat Id, pertama dianjurkan mandi. Jadi jangan habis begadang, belek masih banyak, berangkat sembahyang Id, ya. Terus pakai wangi-wangian. Makanya disiapin, besok nih mau sembahyang Id, ya. Bajunya udah disiapin nih untuk sholat Id. Baju yang terbaik, pakaian yang kita miliki, nggak mesti baru. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami pada sholat Id memakai pakaian terbaik yang kami miliki, memakai wangi-wangian terbaik yang kami dapati, dan berkurban dengan yang terbaik yang kamu peroleh. Tuh. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam pelaksanaan sholat Id juga kita perlu tahu sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi yang beda? Takbiran. Ya, takbiran Idul Adha dan Idul Fitri.
Takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirannya sama. Kata Abi beda, sama cuma waktunya. Kalau Idul Fitri waktu takbirnya itu ya berbeda dengan waktu Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai dari ya diumumkannya nih, misalnya asar ntar malam mau ya dinyatakan ini besok akan dilaksanakan ya pelaksanaan Idul Adha. Takbiran tuh mulai pada asar, ada yang pada maghrib. Habis selesai sholat Id masih takbiran lagi. Besok masih takbiran lagi. Besok masih takbiran lagi, besok masih takbiran lagi. 3 hari berturut-turut itu yang disebut hari tasyrik. Masih boleh takbiran. Tapi kalau Idul Fitri, ya begitu imam naik mimbar, ya kan sebelum imam naik mimbar khutbah kan toh takbiran kita kan di masjid pada duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah begitu imam naik ke atas mimbar, dia berkhutbah, selesai dia khutbah, ya, imam menyampaikan khutbah, selesai itu tidak ada lagi takbiran. Ya, tapi kalau Idul Adha, habis motong hewan kurbannya juga sambil takbiran. Makanya kita sering laksanakan, di sana motong, di sini ada yang takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, potong. Ya, kemudian besok masih takbiran. Hari apa tuh? Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu tidak boleh kita berpuasa. Paham? Puasanya tadi mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Berpuasa tidak boleh, tapi menyembelih hewan kurban boleh. Paham nih? Baik, ikhwan billah rahimakumullah. Kemudian ya, yang selanjutnya yaitu menggunakan jalan yang berbeda ketika kita pergi dan pulang dari sholat. Ini sunnah. Jadi kita misalnya mau sholat ke masjid, apa namanya? Baitul Mutakin. Kita berangkat dari pintu sini, set belok kanan langsung ke situ. Sunnahnya pulangnya muter lewat jalan yang lain, putar sono. Ini sunnah. Jadi jangan disepelekan, walaupun hanya mengalihkan jalan berangkat dan jalan pulang dalam pelaksanaan sholat. Diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Id menggunakan jalan yang berbeda pergi dan pulangnya. Paham nih? Termasuk nanti ke depan akan kita bahas tentang ya sunnah-sunnah dalam berkurban. Ntar masih ada pekan depan insya Allah. Ya, apa saja tuh ketika kita berkurban, milih hewannya seperti apa hewan yang disukai Rasulullah. Kemudian apa lagi, ketika berkurban tidak boleh hewan kurbannya itu usianya belum cukup, tidak boleh ada cacat, buta matanya, ya, patah tanduknya, putus telinganya, pincang kakinya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau untuk dikurbankan, hewan yang dipilih adalah hewan yang terbaik. Maka untuk menunaikan ibadah kurban di bulan Idul Adha ini atau di bulan Zulhijjah ini, ada kriteria hewan-hewan yang patut, yang pantas, yang baik, yang disunahkan untuk dijadikan hewan yang akan dikurbankan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin itu ya yang bisa kita bahas. Di bulan Zulhijjah ini jangan antum menyia-nyiakan kesempatan untuk kita memperbanyak amal soleh. Ya. Jadi ada yang hari ini sudah puasa. Ya. Yang sudah hari ini puasa bagus, berarti dia betul-betul memperhatikan betul sunnah-sunnah
yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, anak-anakku sekalian, ya, kita dalam pelaksanaan ya amal-amal di bulan Zulhijjah ini harus paham. Ya. Oke, ngerti ini? Paham? Kalau dirasa paham, insya Allah pekan depan akan kita lanjut bab selanjutnya, yaitu misalnya tentang keutamaan kurban. Itu saja ya, yang baik dan benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, segala kurang dan salah khilaf datangnya dari Abi pribadi. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.